yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Itu dimaklumi. Kenapa? Karena agama adalah agama yang dianut dari pihak ketiga, bukan langsung ke Yesus. Jadi ada pewarta yang mencatat pemberitaan, kesaksian tentang peristiwa, cerita yang mereka kumpulkan kemudian lalu dibukukan. Nah, Kristen menggunakan buku ini sebagai panduan dalam beragama. Berbeda dengan orang Yahudi. Kalau orang Yahudi langsung yang hidup sesama dengan Yesus, yang murid Yesus, itu pasti berbeda dengan Kristen. Jadi kalau ada perbedaan antara ajaran Yesus di dalam Bible dan ajaran Kristen, itu dikarenakan karena Yesus dengan penulis itu tak ada hubungan sama sekali. Lalu kemudian Yesus dengan penganut atau pengiman buku ini juga tak ada hubungannya. Jadi Bunda Rahma nggak boleh ngotot bahwasanya harus begini, harus begitu ya. Saudara Kristen ini kita harus maklumi, mereka bukan pengikut Yesus langsung, tetapi mereka adalah pengikut penulis buku. Begitu Bunda Rahma. Jadi apa yang penulis buku sampaikan itulah yang diimani, dipercaya oleh saudara kita Kristen. Mereka bukan pengikut langsung. Berbeda dengan kita umat Islam ini, Nabi Muhammad yang berbicara, kemudian Nabi Muhammad menyampaikan kepada murid, murid menyampaikan kepada murid, murid menyampaikan murid, murid, sampai kepada pola pengajaran Nabi Muhammad sampai hari ini itu masih dianut. Nah, kalau teman-teman kita Kristen ini hanya uraian dari penulis buku yang Yesus sendiri tidak kenal. Lukas tidak dikenal, Markus tidak dikenal, kemudian penulis Matius dan juga penulis Yohanes juga itu tidak dikenal. Sedangkan Petrus itu muridnya Yesus, tapi buku Petrus itu bukan murid Yesus yang menulis. Gitu. Biar aku baca kau surat ya. Petrus 2 Petrus 1 ayat 2, ini dia. Ya. Berbaca kau. Kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Tuhan kita nih kata Petrus ini, bukan si Paulus. Oke, coba tunjukkan di mana di mana Petrus kemudian ketika bersama dengan Yesus menganggap Yesus itu Tuhan. Tunggu yang aku bilangnya tadi dari pihak ketiga. Petrus ini juga murid langsung Yesus. Ini dari kau bilang ini bukan dari, aku baca kau ya. Surat Petrus yang kedua ayat 1. 2 Petrus ayat 1 ya. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami. Ini kan dari Simon Petrus ini. Kok kau bilang dari pewarta? Iya, baik. Jadi gini, ketika ada dua hal, Bung. Jangan emosi dulu, santai. Ini waktu subuh. Karang-karang lah cuma. Enggak bisa begitu. Yesus mute dulu, Don King, mute dulu, Don King. Iya, jangan emosian. Kayaknya saudara ini lagi mabuk kali ya. Enggak biasanya saudara ingin emosian. Jadi yang pertama yang Anda harus pahami adalah Yesus dulu nih. Yesus menyampaikan di dalam catatan penulis Yohanes, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka di sini Petrus. Taruhlah kemudian narasinya saya rubah. Segala firman yang engkau berikan kepada aku telah aku sampaikan kepada Petrus, dan Petrus telah menerimanya, dan Petrus percaya dengan pasti bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi Petrus menerima firman dari Yesus. Setelah Petrus menerima firman itu, Petrus percaya Yesus itu rasul utusan Tuhan. Itu Petrus. Menurut siapa? Menurut Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaupun penulis Petrus ini adalah betul-betul murid Petrus, camkan baik-baik, Bung. Yesus berkata kepada muridnya, Matius 24 nomor 24, murid-murid pilihan pun bisa disesatkan oleh Yesus palsu. Itu dalil.
Waspadalah kepada penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus, dan jangan kau percaya, sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang melakukan tanda dahsyat, mujizat-mujizat, kekuatan-kekuatan, sekiranya mungkin menyesatkan murid pilihan. Jadi hanya ada dua. Yang pertama, bahwasanya penulis Petrus itu bukan Petrus. Yang kedua, memang murid Yesus tapi sudah disesatkan oleh Kristus palsu. Catat itu. Jadi jangan Anda memaksakan seakan-akan Anda itu pengikut Yesus anak Maria, jangan. Anda harus menyadari bahwa Anda ini hanyalah kelompok di luar daripada murid Yesus, kelompok dari Yesus, di mana membentuk sebuah kepercayaan keyakinan yang berlandaskan kepada catatan-catatan orang yang Yesus sendiri tidak kenal. Jadi ending yang paling tertinggi si Petrus dan atau penulis Petrus ini adalah murid Yesus beneran, tetapi sudah disesatkan oleh Yesus yang bukan asli. Kenapa? Karena di situ Anda membaca kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Sejak kapan Yesus mengajarkan dia Tuhan? Bukankah diterangkan hidup kekal itu adalah mereka mengenal, adalah Petrus mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti Petrus menurut Yesus mengenal Yesus hanya utusan. Gitu loh, cara belajarnya begitu saudaraku ya. Tapi saya tidak paksa, karena Anda adalah seorang Kristen, silakan menjadi Kristen. Saya hanya menjelaskan, menjabarkan apa yang saya baca. Begitu, silakan. Oke. Jadi begini, agar jangan kalian menyalah-nyalahkan Paulus seolah-olah kami ini pengikut Paulus. Biar aku bilang sama kalian semua, sama kau cuma sama ini otet apa Islam-Islam ini, bahkan ku buang itu semua tulisan Paulus itu, Korintus, Galatia, tetap juga Yesus ini jadi Tuhan. Sekalipun ku bongkar itu Matius itu, tetap juga Yesus jadi Tuhan. Karena itulah kesaksian semuanya, bukan kesaksian satu orang, tapi berbagai macam orang itu menyaksikan semua perbuatan-perbuatan Yesus itu, dan mereka semua bersaksi bahwa Yesus itu Tuhan. Bukan satu orang, bukan hanya Lukas, ku buang aja, ku tong sampah Lukas ini, ayat Lukas ini, tetap juga Matius menyaksikan dia apa? 4 kesaksian Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, Yohanes menyatakan peristiwa itu Yesus itu adalah Tuhan. Benar dia disalibkan. Ya, kau bilang ini Kristen pengikut Paulus, biar ku buang semua tong sampah di Galatia ini semua, Korintus, Galatia, Filipi, nggak ada masalah tuh. Itu Petrus masih mengatakan itu dari Simon Petrus, Rasul Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan kita. Petrus langsung melihat peristiwa mukjizat itu mengatakan Yesus Tuhan. Bahkan dia mengatakan tuh, engkau adalah Mesias anak Allah. Petrus, jangan kau katakan itu, yang kau katakan itu berasal bukan dari kau aja, berasal dari Allahnya itu katanya. Begitu. Jangan kau bilang dari orang ketiga, dari pewarta, itu mengadak. Janganlah. Apa adanya saja. Terima kasih. Silakan lanjut. Jadi izin ya, ketika si Paulus bersama Timotius menulis satu surat ya di Kolose 1 ayat 15. Nah, dia di situ dengan tegas menyatakan bahwasannya Yesus itu adalah yang sulung dari segala ciptaan. Artinya, tidakkah abang salah kalau mengatakan ciptaan itu Tuhan abang gitu? Oh, dia yang sulung dari ciptaan, sebenarnya itu dia bukanlah ciptaan, dia adalah pencipta itu sendiri. Jadi jikapun dikatakan begitu, ciptaan pertama itu, manusia pertama itu kan si Adam ini. Karena Adam ini rusaknya nih, gagal ini proyeknya. Kan dulu lari dari topik tadi. Balik dulu Gurunda, silakan. Iya. Jadi yang ingin menyamai Tuhan itu hanya iblis. Jadi kalau ada makhluk yang mengatakan dirinya bukan ciptaan, makhluk itu pasti iblis. Atau ada manusia yang mengatakan sembahannya yang jelas-jelas manusia itu bukan ciptaan, itu juga adalah pasukan iblis. Kenapa saya mengatakan demikian? Di dalam Yohanes 1 nomor 3, ini lagi-lagi dalil ya, dan lagi-lagi dalil. Saya bukan bernarasi liar.
segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Kita lihat pada saat pengucapan segala sesuatu diciptakan oleh Dia, di situ daging belum tercipta. Saya baca lebih bagus, saya baca lengkap supaya teman-teman bisa memahami. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dari segala yang telah dijadikan. Firman itu telah dijadikan menjadi daging. Nah, segala sesuatu telah dijadikan, sesuatu yang dijadikan itu adalah sesuatu yang tidak ada tadinya menjadi ada. Nah, bagaimana daging Yesus? Apakah daging Yesus turun dari surga? Bukan. Berarti Yesus ini adalah sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Makanya dikatakan segala sesuatu yang dijadikan oleh Dia. Siapa segala sesuatu yang menjadikan ini? Sang Kalam, sifat yang melekat pada diri pencipta langit dan bumi. Jadi bukan Yesus. Yesus itu anak orang, anak Maria yang telah dijadikan menjadi daging. Firman itu menjadi daging, maksudnya mana firman? Firman itu yang diantarkan oleh Gabriel. Apa kata Gabriel? Aku diutus oleh Tuhanmu untuk menyatakan bahwa engkau akan hamil dan Roh Kudus akan berkuasa atasmu. Bapak menginginkan engkau hamil dan hendaklah engkau menamai anakmu itu dengan nama Yesus. Itu firman. Lalu setelah firman itu menjadi daging, ketika kemudian benar-benar teraplikasi apa yang Gabriel sampaikan kepada Yusuf dan juga kepada Maria, lahirlah Yesus yang daging ini. Maka dikatakanlah firman tadi, kehendak Tuhan tadi agar si perawan melahirkan seorang anak betul-betul telah menjadi daging. Nah, itu kalau dipahami secara dalil. Tapi kalau konsep doktrin dan dogma lagi-lagi berbeda pastinya. Pasti dianggap seperti Filipi 2 nomor 6, nomor 7, 8, dewa turun ke bumi mengambil rupa manusia. Itu beda tuh, beda. Tapi kalau dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, Dia di sini bukan Yesus. Dia di sini bukan anak Maria. Dia di sini adalah Elohim yang berfirman, yang berkehendak membuat Maria manusia perawan ini melahirkan seorang anak bernama Yesus. Gitu. Itu kalau dipahami dengan akal. Tapi kalau dipahami dengan doktrin dogma, ya dewa yang turun ke bumi seperti Brahma jadi Krishna. Seperti itu kawan. Silakan. Jadi beda kita Juma Kristen dengan Islam ini, ya. Beda pasti bang. Beda kita. Jadi gini, bedanya paling mendasar itu gini dia. Tuhan kami itu menjadi hina untuk menjadikan kami bernilai suci, menggantikan kami yang hina ini. Tuhan kalian tidak mau turun mengganti kami dosa kami sudah selesai. Dosa kami sudah selesai ya. Dosa kalian karena tidak ditebus sama Tuhan kalian, dosa kalian nggak selesai. Kalian mati, maka kalian akan mati dengan dosa kalian. Kami mati maka sesuai dengan penebusan Yesus, selesai dosa kami, kami akan mati dengan kebangkitan Yesus. Beda kita. Saya paham karena konsep ini konsep Roma Yunani, bukan konsep Yahudi. Yahudi itu tidak ada konsepnya dosa ditebus menggunakan Tuhan. Nggak ada itu. Anda mau sampai manapun mencari data orang Yahudi ditebus dengan Tuhannya turun ke bumi jadi makhluk, Tuhannya jadi tidak maha suci, itu tak akan pernah Anda temukan. Tapi kalau Anda berbicara mengenai agnostos theos, dewanya orang Athena, oh iya, saya salut. Dewanya orang Athena turun ke bumi, dewanya orang Roma turun ke bumi, dewanya orang India turun ke bumi, dewanya orang Mesir kuno turun ke bumi, dewanya orang Kristen turun ke bumi. Ya saya salut, saya tidak menyalahkan itu. Tapi jangan pernah menipu dengan mengatakan yang turun menjadi manusia itu Tuhannya Yahudi. Jangan nanti diludahi sama orang Yahudi. Silakan Anda mengatakan Tuhan Anda, ya memang kami percaya itu. Tuhannya Kristen turun ke bumi jadi manusia. Tapi kalau Tuhannya Yahudi, oh tidak mungkin, itu mustahil. Silakan. Iman Yahudi memang berbeda dengan kami. Mereka tidak mengakui. Yahudi menganggap setiap ada pengakuan Tuhan jadi manusia pasti pagan. Ini sama dengan. Terima kasih Anda sudah mengerti itu.
Terima kasih Anda sudah mengakui agama Anda pagan. Makasih. Sebentar. Yahudi menganggap jika ada Tuhan yang turun jadi manusia pagan itu pasti. Begitu juga dengan Islam. Kalau ada Islam gitu juga. Kalau ada Tuhan jadi makhluk itu pasti pagan. Jadi manusia, jadi kambing, jadi batu, jadi ini pasti pagan. Kalau Roma Yunani ada dewa turun jadi manusia, pagan nggak menurut mereka? Kalau menurut Yahudi? Bukan, menurut Roma dan Yunani, ketika dewa mereka turun ke bumi menjadi sembahan mereka, pagan nggak menurut mereka? Mereka kan pagan. Ya, itu menurut Anda. Sekarang pertanyaan saya, menurut orang Roma dan Yunani, ketika dewa mereka turun ke bumi jadi manusia, pagan nggak menurut mereka? Ya enggak lah, itu mah wajar-wajar aja. Ya, itulah yang Anda anut sekarang. Enggak, dan wajar-wajar saja. Sekarang Anda mengakui kan, Yahudi dan Islam ketika ada Tuhan turun ke bumi pagan. Roma dan Yunani ketika ada dewa turun ke bumi menjadi manusia itu pagan. Nah, sekarang posisi Anda di mana? Di Yahudi atau di Romawi? Oh, aku bukan Yahudi, bukan Romawi. Pertanyaan saya ulang lagi ya. Kalau orang Yahudi, berdasarkan pengakuan saudara, orang Yahudi dan orang Islam ketika ada dewa atau Tuhan turun ke bumi jadi manusia, pandangan Yahudi dan Islam itu pagan. Menurut Roma Yunani, ketika ada dewa turun ke bumi jadi manusia, menurut Anda sendiri itu bukan pagan. Di Kristen, dewa turun ke bumi menjadi manusia, menurut Anda bukan pagan. Bedanya Anda dengan Roma apa? Bedanya saya dengan Roma, beda Tuhan kami beda, Tuhan beda, Tuhan Roma beda. Tuhannya Yahudi turun ke bumi, itu tidak pernah diajarkan oleh orang Yahudi. Betul. Sekarang orang Roma melalui Paulus mengajarkan dewanya orang Yahudi, dewanya orang Yunani, Athena turun ke bumi menjadi Kristus. Bukan begitu, salah, jangan salah narasi, jangan salah narasi. Tidak mungkin salah, karena Paulus sendiri mengakui. Salah. Aku melihat di sebuah kuil tertulis Agnostos Theos, dewa yang tak dikenal. Apa yang kamu sembah yang kamu tidak kenal itulah yang aku ajarkan. Nah, Paulus mengajarkan apa? Bom-bom bukan atau, aku ajarkan, yang aku perkenalkan, yang akan ku sampaikan. Iya, apa bedanya? Paulus mengaku itu. Berarti Paulus tidak pernah mengajarkan kepada Yahudi bahwa Elohim yang kau sembah, yang kalian tidak kenal itu, aku datang kepada kalian wahai orang Yahudi untuk memperkenalkannya dalam nama Yesus. Tidak. Paulus malah mengatakan kepada orang Yahudi, sebagaimana Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga Yesus dalam hidupnya sendiri. Biar jangan ayat berapa itu Juma? Biar jangan ke simpang siur di ayat berapa? Sebagaimana kemudian dikatakan oleh Paulus di dalam Timotius 1 nomor 6, 1 Timotius 6 nomor 16, ayat Yesus itu di kisah Paulus Rasul sendiri. Berapa itu Roma? Biar kita bahas dulu itu tentang Paulus sendiri yang mengatakan bahwa pencipta langit dan bumi yang disembah oleh orang-orang Yahudi itu tidak bisa tersentuh, tidak bisa terjamah, tidak terhampiri, tidak mengalami kematian, manusia tak pernah melihatnya, dan memang manusia tidak pernah melihatnya, baginya kekal selama-lamanya. Itu Tuhannya Yahudi menurut Paulus. Tapi kalau kepada orang Roma, Athena, Paulus mengajarkan dewa turun ke bumi menjadi manusia. Jadi pengajaran Paulus kepada Yahudi dan pengajaran Paulus kepada orang Athena itu berbeda. Nah, posisi Anda, pengajaran Paulus di orang Yahudi atau pengajaran Paulus kepada orang Athena? Tuhan dewa turun menjadi manusia. Anda berposisi sama seperti orang Athena. Kasih dulu aku ayatnya. Dia mana tah itu Juma? Yang apa itu tentang Kisah para rasul, Bang. Ya. Kisah Rasul berapa itu? Biar kita 17 ayat 23. 21 sampai 23. Rasul berapa? 12. 17. 12. Iya kan, biar kita simak pelan-pelan, jangan ngarang-ngarang si Juma ini dewa katanya ngarang-ngarang. Loh, jangan salah. Orang Athena, orang Roma tidak mengenal Elohim, kawan. Orang Roma Yunani tidak mengenal Elohim. Yang mereka kenal adalah Theos. 17. 17 ini 14 sama aku pikir 12. Oke, ntar dulu ya.
Ingatnya, ini bukan kebencian, ini edukasi. Nah, nggak masalah, kita bahas aja, santai aja kita bahasnya. Ayat berapa tadi? Kisah Rasul 17 ayat 21 sampai 23. 21. Oke, aku baca, tenang aja kalian, biar kita simak isinya pelan-pelan. Ayat 21, nah nih, oke, 24. Nih, mau aku yang baca ini. Adapun orang Athena dan orang-orang asing yang tinggal di situ tidak mempunyai waktu untuk sesuatu selain untuk mengatakan atau mendengar segala sesuatu yang baru. Paulus pergi berdiri di atas area pagas dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa." Artinya banyak dewa ini, banyak theos ini. "Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah." Kita gantilah ini Jumat, kepada Theos lah, kepada Allah nih. Kalau bagi orang Yunani dewanya ini, kalau sama kita Allahnya ini kan samanya itu dewa, Tuhan, Theos, dia juga nyatu bolak-balik itu. Kepada Allah yang tidak dikenal, apa yang kamu sembah apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Nah, Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan manusia. Oke, sekarang gini, yang dikenalkan Paulus ini adalah Yesus Kristus yang mereka sembah tapi mereka tidak kenal. Mereka tidak mengenal, ada dibuat mereka satu mezbah kepada dewa yang tidak dikenal. Yang mana mereka memang menyembah yang tidak dikenal ini, ada yang berkuasa tapi tidak mereka kenal. Lalu datanglah Paulus mengatakan kepada orang Athena itu, "Woi orang Athena, aku datang ini ke Athena ini untuk memperkenalkan, memberitakan kepadamu Allah yang kau sembah tidak kau kenal itu, yang jagoan ini, itulah Yesus Kristus." Itunya yang sebenarnya dari kisah para rasul ini. Oke. Bisa dimengerti itu. Penjelasan Anda sangat bagus. Oleh karena itu, membuahkan sebuah pertanyaan dari pernyataan yang bagus ini. Apakah orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi sebelum Paulus datang? Mereka menyembah Tuhan yang tidak dikenalnya. Ya, apakah itu Tuhannya Yahudi? Setelah datang Paulus, diperkenalkan Paulus, inilah Yesus ini sebenarnya. Saya ulang lagi. Sebelum Paulus datang, orang-orang Athena apakah menyembah Tuhannya Yahudi? Benar, tetapi tidak mereka kenal. Oh, berarti orang-orang Athena, Roma, Yunani menyembah-nyembah itu Tuhannya Yahudi. Tetapi tidak dikenalnya. Yang jagoan yang maha kuasa ini adalah Tuhannya orang Yahudi, tetapi mereka tidak mengenalnya, belum mengenalnya. Oh, baru aku tahu kalau ternyata orang Athena. Iya. Jadi sembahan-sembahan mereka yang mereka berikan persembahan-persembahan darah, daging babi dan apa semua orang-orang Yunani Athena ini, yang mereka sembah-sembah apa segala macam di kuilnya, itu Tuhannya Yahudi rupanya. Tuhannya orang Yahudi yang belum mereka kenal. Oh, jadi sembahan Yahudi dan sembahan orang Athena, Roma, Yunani itu sama. Khusus untuk yang tidak dikenal Agnostosteos. Pertanyaan saya, orang Athena itu menyembah Tuhannya Yahudi yang tidak mereka kenal. Iya, siapa yang mereka sembah, yang mereka kira-kira itu? Ternyata orang. Sebentar gini dulu kawan. Orang Athena menyebut Tuhannya Yahudi. Sebentar dulu kawan. Sebentar dulu. Hanya saja mereka tidak mengenalnya, belum mengenal Allah orang Yahudi ini. Tapi Paulus lah yang mengenalkannya. Woi orang Athena, sini kau. Yang ini mezbah yang tak punya nama ini, yang kepada Agnostosteos, dewa yang tidak dikenal. Kau sembah-sembah gak kau kenal. Ini sebenarnya Yesus Kristus yang sebenarnya ini, yang jagoan ini. Oh, iya. Lalu siapa pula yang disebutkan?
Lalu siapa pula yang disebutkan di dalam kitab Nabi Musa? Apabila di tengah-tengahmu muncul seorang nabi atau seorang pemimpi yang memberitakan kepadamu suatu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda atau mukjizat yang dikatakan kepadamu terjadi dan membujuk kamu, mari kita mengikuti ilah lain yang tidak kau kenal, maka marilah kita berbakti kepadanya. Maka janganlah engkau mendengarkan perkataan nabi atau pemimpi itu, sebab Tuhan Elohim mencoba kamu untuk mengetahui apakah kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Nah, ini ilah yang tidak dikenal di sini. Apakah orang Yahudi pengikut Musa mengenal ilah yang disembah oleh orang Athena? Oh enggak. Hah? Enggak kan? Enggak kan? Orang Yahudi tidak mengenal sembahan orang Athena kan? Enggak, udah beda lah. Orang mereka sembah, mereka sembah. Terus kenapa tadi saudara mengatakan sama? Sekarang Anda katakan beda. Begini. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Jadi mereka ini banyak kan politeisnya ini, politeisme ada Artemis, ada Zeus, Poseidon dan sebagainya. Ada mesbahnya, tetapi ada satu mesbah di tempat yang maha tinggi ini, tapi nggak dikenalnya. Di mana itu orang Athena menyembah kepada Tuhannya Yahudi itu di mana? Sebentar dulu. Dan prosesi penyembahan orang Athena kepada Tuhannya Yahudi itu yang mana itu? Gini, dengar kawannya. Yesus kan datang nih Paulus mengenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan langit dan bumi kepada orang Athena. Jadi masuklah Paulus ini ngomong kayak gini, yang kubawakan bukan aku dewa itu, tetapi yang kubawakan ini adalah Yesus Kristus yang kau sembah, yang tidak kau kenal itu sebenarnya adalah Yesus Kristusnya ini. Itu yang memberitakan sama kau. Berarti dengan kata lain, dewa yang disembah orang Roma Yunani itu adalah Yesus. Sebelum yang mereka tidak kenal sebelumnya. Berarti sebelum Paulus datang sebenarnya mereka ini sudah menyembah Yesus. Tapi tidak dikenalnya. Iya. Berarti orang Roma Yunani ini sebelum Paulus datang mereka ini sudah menyembah Yesus gitu. Betul, betul. Di dalam sesembahan itu sebenarnya Yesus. Betul. Nah, betul. Sekarang begini abangku. Sebelum Yesus itu dilahirkan Maria, yang ada iblis atau Yesus? Yang ada di mana? Yang ada. Kan Anda sudah mengatakan tadi, orang-orang Athena sebelum Paulus datang, mereka sudah menyembah Yesus. Padahal, jauh sebelum Yesus lahir, orang Athena sudah punya sembahan. Dan ternyata Anda sebut itu Yesus. Sekarang pertanyaan saya, sebelum Yesus ini diajarkan oleh Paulus kepada orang Roma Athena, yang ada iblis atau Yesus? Kok yang ada iblis atau Yesus? Yesus kan kuasa sebelum Yesus itu Maha kan Kuasa lagi. Di mana itu dalilnya Yesus Maha Kuasa lagi? Ngarang cerita lagi ya Bang Benny. Ya, tapi sah-sah saja. Anda kan Kristen, nggak apa-apa. Di mana Yesus Maha Kuasa itu di mana? Kan Yesus ini kalau body nggak ada dalilnya. Hanya iblis yang pernah berkata di dalam Lukas 4:6, kepada aku telah diberi segala kuasa. Itu iblis. Sebentar. Aku bilang sama aku sebentar. Aku bilang Yesus Maha Kuasa tertulis di Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1. Betul. Bukan. Itu ucapan Yesus bukan? Ucapan Yohanes, anak Zebedeus. Kirain ucapan Yesus. Yesus sendiri ngomong itu kan ucapan Yesus itu kepada Yohanes. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa aku di Pulau Patmos. Di Pulau Patmos. Berarti itu ucapan baru. Kenapa? Berarti itu ucapan baru. Baru ke mana? Baru apa? Itu kan ucapan Yesus, penglihatan Yohanes yang diberikan Yesus. Apa? Ada yang salah ini? Injil Yohanes itu yang nulis Polikarpus, Bang. Polikarpus. Aduh. Bang pernah si Yohanes nulis, Bang? Dari mana kau pandai-pandian? Kau ini ikut dulu sebentar dulu, Bang ya. Abang Islam atau Kristen?
Enggak, kapan Yohanes nulis Sebentar, artinya gini bang, abang Islam atau Kristen? Biar kita tahu, aku Kristen bang. Abang Islam atau Kristen? Aku orang Google, nggak ada Yohanes nulis kitab. Enggak bang, aku tanya abang agama abang Islam atau Kristen? Biar aku tahu posisi duduk abang. Agama Adam. Agama Adam? Apa? Mana ada agama Adam? Mana beragama si Adam? Si Adam nggak beragama. Kenapa ada di Alkitab? Apa agama Adam? Kenapa ada di Alkitab? Berarti Kristen lah dia. Kok Kristen? Kristen kan barunya itu di Antioquia. Alkitab itu kitab siapa? Tunggu dulu bang, kita cerita agama bang. Aku tanya sama bang, agama. Tanya kau dulu, masa ada ateis dalam Alkitab Kristen? Coba aku tanya kau dulu. Bentar dulu bang. Coba Aku tanya bang, abang agama abang apa? Biar aku tahu duduknya abang lah. Agamanya Adam. Emang kak sejak kapan si Adam beragama? Adam dan Hawa tuh nggak ada agamanya itu? Dia Kristen, Kristen pula. Nggak pernah Adam tuh beragama Kristen. Enggak, ini Troy ini Kristen. Jadi Don King. Kristen. Nah itu dia. Duduk kita apa adanya Jawa. Kristen, Islam, Hindu, udah. Biar. Nah ini Adit sama Koki Chen Muslim apa Kristen? Lawan dulu kalian itu. Aku makan dulu. Adit 01 rumah. Iya bang. Rumah. Muslim apa Kristen bang? Muslim bang. Oh baik, nyimak dulu ya bang ya. Ini lagi debat ya bang. Oke, semangat bang. Siap, yuk. Loh kemana pula itu si keripik singkong tadi? Susah ngelawan si karet ban bekas ini. Nggak ada ilmu dia. Yang Kristen yang naik ya, yang Kristen ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu ya guys. Biar ada diskusi. Kabur dah si Darel ya. Bang Handi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Handi. Nabi Adam, kata si Darel tadi, ateis, tidak punya agama. Tapi kenapa ada di Bible untuk apa namanya? Yesus mati tersalib itu untuk menembus dosa Adam katanya. Untuk menembus dosa orang ateis maksudnya. Lucu. Kalau Adam ateis, ngapain ditebus dosanya? Jadi orang Kristen bilang bang, Yesus itu adalah Adam kedua lagi. Nah itulah. Kan kocak. Udah gitu kabur pula, nggak bertanggung jawab. Kabur di gara-gara si Adam. Mana dia tadi? Oh Bang Juma sinyalnya itu. Di tab-tab layar guys, tab-tab layar. Bang Handi, monitor Bang Handi. Bang Handi monitor. Yang naik yang Kristen dulu ya teman-teman ya. Yang Muslim jangan minta naik dulu. Biar ada diskusi ya guys. Soalnya Gurunda baru naik, baru masuk. Ya, iya paman. Muslim apa Kristen? Paman. Paman. Yuk, teman-teman Kristen silakan naik. Gurunda sinyalnya, guys. Gurunda sinyalnya. Sinyalnya Gurunda ya. Sabar aja dulu. Soalnya di sana hujan gede. Mending dibantu tab-tab layar, posting ulang dan lop oranye digas ya, lop oranye ya. Lop oranye digas. Yuk, moderator silakan dijambak oten-otennya, di-share ke oten-oten ya. Yuk. Kenapa Kang? Aku lagi nggak enak body nih. Wih, ternyata Bang Handi bisa sakit juga ya. Batuk gue. Takutnya kalau banyak ngomong kan nggak enak, kecipratan nanti teman-teman gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daeng Bang Handi. Kalau Tuhannya kalau Yahudi itu, kalau Tuhan turun menjadi manusia itu pagan. Kalau Islam juga, kalau ada hal demikian pagan. Tapi kalau tradisi Roma
Itu nggak pagan, karena itu memang adalah kepercayaan mereka. Darel ditanya, tidak. Artinya, ajaran Darel dengan ajaran Roma Sama. sederhana kok tadi itu. Betul apa betul? Betul. Jadi memang ajaran Darel ini ya berbau Roma, teman-teman. Kitabnya aja kan berbahasa Yunani kok. Ya, hanya kalau setelah masuk di Indonesia itu dihilangkan bau Romanya. Dibungkus dengan Islam dan Keyahudian. Itulah yang biasa disebut apa ya? Lebih baik masuk Islam katanya daripada masuk angin. Siapa yang bungkus tadi Bang Hendy? Nggak usah diterusin lah. Kacau kok di Bang. Ini ada nih, Kepas nih, serigala berbulu domba nih. Kepas, selamat malam. Kepas. Assalamualaikum. Nah itu kan. Belum apa-apa gue bilang dibungkus Islam, tapi di dalamnya pagan. Alhamdulillah. Nah itu kan dibungkus Islam tapi ajarannya pagan. Berkat rahmat Allah, Itu kan. sehat. Yesus sehat, Bang Epas. Yesus Tuhan, bukan sehat begini. Yesus Tuhan. Oh iya, sorry salah tanya gue, maaf Bang Epas. Lu kenapa ketawa? Yesus sehat, seolah-olah sakit. Yesus mana pernah sakit Yesus? Loh, pemain bola ada namanya Yesus pernah sakit, pemain bola. Ya, oh beda itu Bang Hendy. Dia kan manusia biasa, dia kan nggak suci. Yang gue tanya itu yang pemain bola, bukan Tuhanmu. Asalkan dia jangan namanya Yesus Kristus lah. Kalau Yesus bisa, anakku pun bisa nanti namanya Yesus. Dia bisa sakit toh. Dia bisa sakit kalau Iya. Yesus itu karena nggak ada Kristusnya gitu loh. Tapi memang kalau Yesus Kristusmu itu selama dia ada di bumi nggak pernah sakit gitu ya? Nggak pernah lah, dia kan Tuhan. Iyalah, dirawat bener-bener sama ibunya lah, dikasih makanan bergizi lah. Gini loh Bang Hendy, nggak dirawat Bunda Maria pun tetap dia sehat karena kan dia Tuhan. Yang bener aja lu. Emang lu pikir dia bisa hidup sejak dilahirin baru ditinggal sendiri di palungan? Dia kan hanya tempat proses apa aja, perantara aja itu Bunda Maria. Lu pikir dia bisa hidup pas habis dilahirin Bunda Maria pergi gitu loh, ditinggal sendiri di palungan? Memang Boleh. dia bisa ngurus dirinya sendiri, Pas. Tapi gini Bang Hendy, kenapa Yesus itu sampai 12 tahun sampai dia dibawa dia Bunda Maria supaya ada jalan cerita ini bahwa ini berproses gitu loh, nggak ucuk-ucuk langsung turun. Tapi Yesus itu menurut Esra Soru katanya pernah, lu percaya nggak? Katanya umur sekolah, dia sekolah gitu. Memang iya, kan tabiat di sana kan, kebiasaan di sana kan Yudaisme itu kan harus sekolah anak-anak belajar. Loh, persoalannya kok Tuhan kok sekolah? Ya makanya ketika Yesus sudah dewasa kan dia mengajar firman dia. Ya maksud gua itu, dia kalau ke sekolah itu kan kita lagi nyari ilmu, nuntut ilmu gitu ya. Nah Yesus pergi sekolah itu nuntut ilmu, apa lagi main-main doang apa ngeprank? Nuntut ilmu lah sekalian ngeprank ya kan. Oh gitu. Lagian sekolah. Jadi gurunya siapa itu gurunya? Rabi-rabi Yahudi gitu ya? Rabi-rabi Yahudi kan banyak orang-orang pintar dulu di sana yang ngerti agama. Kira-kira itu kayak pas gurunya itu tahu nggak pas kalau gurunya ini murid yang satu ini adalah Tuhan ini, tahu nggak kira-kira gurunya tuh? Nggak tahu, kalau tahu pasti gempar lah. Oh, kenapa Yesus nggak memperkenalkan diri? Karena itu kan bilang Yesus belum saatnya, belum waktunya. Dari waktu apa kan katanya sama muridnya, belum waktunya. Setelah dia berdoa di Gunung Getsemani baru dibilang inilah saatnya, inilah waktunya kan. Oh,
Oh, jadi waktu sekolah belum waktunya jadi Tuhan. Belum waktunya dia menyampaikan itu. Ngeprank dong kalau gitu. Iya pasti, kalau itu prank-prankan lah, namanya Tuhan, suka hati Tuhan lah, ngeprank kan. Oh, suka-suka lah ya. Namanya juga Tuhan, suka-suka Tuhan. Kan ada kalau lagunya. dibilang suka-sukamu Tuhan. Nah, itu. Suka-sukamu Tuhan. Nah, itu ada lagunya itu. Ada lagunya. Lagu baru itu, baru diciptakan itu kalian. Baru diciptakan. Skip. Lu kadang-kadang hibur gua juga lu. Enggak, memang itu gini loh Bang Hendy, memang itulah cara Tuhan kami gitu loh, bukan menghibur. Memang agak aneh tapi nyata gitu loh. Jadi waktu itu orang nggak, waktu Yesus sekolah terus orang-orang itu menyembah siapa ya Mas? Elohim lah. Oh, Yesus belum disembah waktu itu. Belum disembah, kenapa? Karena mereka belum tahu bahwa dia bagian dari Bapa. Aku dalam dia dalam aku. Kami adalah satu. Barang siapa sudah melihat aku, sudah melihat Bapa. Berarti mereka itu salah sembah dong kalau gitu. Bukan salah sembah, udah pasnya disembahnya Elohim. Makanya kata si Blender, siapa yang kau sembah? Elohim Yahweh, benar. Oh, jadi kok nggak sembah Yesus? Yesus sudah bagian kusembah juga karena dia bagian dari Bapa. Coba kita hitung lagi deh. Bapak Tuhan, Tuhan, Yesus Tuhan, Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Tuhan, Yang mana yang kau sembah? Elohim Yahweh. Ada 4 itu. Satu. Oh, 1. Ya udahlah. Sepertinya tadi ada 4 nama ya disebut tadi tuh. Ini Bang Hendy, kemarin keponakanku kandung ya, anak kakakku perempuan masuk Islam. Loh, kenapa kau biarkan dia? Karena kalau gini loh, kalau ku sampaikan pun nanti dia marah, makanya pelan-pelan ku ajarkan tentang Yesus. Jadi makanya kadang kan karena dia nggak mengenal firman dengan benar, jadi masuk Islam. Gitu. Berarti kau salah, kau gagal penginjilan, kau gagal. Kalau itu kata Bang Hendy bisa juga aku gagal karena apa kan, keponakanku kandung kan. Iya, orang dalam sendiri aja kok nggak bisa, apalagi orang luar. Tapi orang luar Bang Hendy udah banyak loh masuk Kristen ku buat loh. Banyak loh Bang Hendy, enggak lebih dari 4 loh yang Islam jadi Kristen, benaran loh. Banyak menurut cerita lu, faktanya nggak ada. Faktanya Bang Hendy, makanya Yesus mengibaskan jubahnya, makanya Mengibaskan jubah. Makanya Yesus itu mengibaskan jubahnya. Emang ukuran baju Yesus itu apa? L, M atau apa? XL, badannya kan besar. Dia kan tinggi besar. Ukuran baju Yesus XL. Berarti sama kayak saya dong ukurannya SL. Nggak tahu lah. Ada di mana sekarang bajunya? Baju Yesus ada di mana sekarang? Ada di Jerman. Oh, di Jerman, Bang Andi, baju Yesus ada di Jerman. Warna apa itu? Lu jangan jawab sembarangan lu, Kipas. Enggak ada aja lu. Wah, abu-abu. Oh, abu-abu. Kipas, ini pertanyaan terakhir nih. Gua nggak nanya lagi sesudah ini. Lu pilih mana? Masuk Islam atau masuk angin? Kalau aku masuk angin aja lah, masuk Islam berat. Oh, ya udah. Catat teman-teman, dia memilih masuk angin daripada masuk Islam. Catat itu. Gini loh Bang Hendy, kita bentar ya, hati boleh panas, kepala harus dingin ya, bentar ya. Saya sampaikan kenapa saya masih Kristen. Ini dari 1.400 orang yang menonton. Saya berkesaksian dulu kenapa, kata Bang Hendy, kenapa kau memilih masuk angin daripada masuk Islam? Iya, jadi gini loh, kenapa saya masih Kristen? Karena Kristen itu ajaran kasih, tidak ajaran kekerasan. Makanya saya masih Kristen Bang Hendy. Kalau tadi Kristen mengajarkan kekerasan, saya tinggalkan Kristen ini, benaran loh. Saya tinggalkan. Berarti kau jarang baca Bible. Tapi Kak Bang Hendy, karena ajaran kasih Bang Hendy, aku bertahan di Kristen ini. Karena aku pengen damai Bang Hendy.
Aku suka melihat kedamaian. Yesus berkata, aku datang ke muka bumi ini tidak membawa damai, melainkan apa? Membawa pedang. Iya, tidak membawa damai dia. Ayo, data. Gimana tuh? Pusing. Tapi gini loh Bang Edi, kalau di gereja kami nggak pernah diajarkan kebencian, makanya aku senang diajarkan Kristen. Tidak ada memang agama mengajarkan kebencian, tapi rata-rata saya lihat nih orang-orangnya kok benci banget terhadap Islam. Nggak pernah Bang Edi, aku nggak pernah benci agama Islam. Buktinya itu ada banyak tuh yang diekspor ke luar negeri untuk membenci Islam. Kita nggak ada tuh di Islam diajarkan membenci Kristen, nggak ada itu. Bahkan gini loh Bang Edi, anak-anak aku, temanku banyak Muslim loh. Baik-baik, mereka ngapain aku benci Islam sementara mereka baik-baik. Kamu rencana nanti kira-kira di usia berapa kamu mati, Kepas? Kalau aku minta sama Elohim Yahweh 120 tahun. Matinya nanti kamu disalib atau ketabrak kereta atau jatuh dari pohon? Kalau aku matinya nanti langsung naik ke surga, nggak dikubur. Cara matinya maksud gua, cara matinya jatuh dari pohon atau disalib atau keseruduk apa gitu. Seperti matinya Nabi Musa, naik ke gunung nggak kelihatan lagi jasadnya. Kenapa nggak ikuti Yesus cara matinya disalib? Yesus kan menebus dosa manusia, itu kan bentuk ketaatannya kepada Bapa. Dia kan manusia suci. Kalau perintahnya pikulah salibku, kenapa kau nggak pernah mikul? Pikul salibku artinya lakukanlah perilaku Kristus, mengampuni, rendah hati, tidak suka marah, bermurah hati, gitu loh Bang Hendi. Pikul salib itu begitu Bang Hendi. Jadi sekarang Yesus di surga itu masih manusia dia nggak Pas ya? Tuhan lah kok manusia, udah selesai dia manusia di bumi. Loh, kan terangkat sama badannya. Iya, tapi kan Tuhan dia. Iya, tetap dia manusia toh. Enggak ada lagi, dia di surga kan udah bersama Bapa, bagian dari Bapa, 3 kepribadian hakikatnya kan satu. Loh, tubuhnya kemana? Tubuhnya kan kalaupun terangkat itu kan di sana juga. Iya, berarti pakai tubuh dia laki-laki. Ya itulah kalau pandangan kita manusia, ya memang dia masih manusia, tapi kan di sana kan dia ada Tuhan. Nyatanya kan kosong tuh kuburannya. Bangkit makan ikan goreng, terangkat sama tubuhnya. Jadi nggak boleh disangkal itu, tetap dia laki-laki, tubuhnya ada. Darahmu Yesus sucikan daku. Jadi tubuhnya tetap ada. Itu masih anak Maria loh itu, Mas. Bang Hendi, darah Yesus itulah yang menebus dosa kami. Darahnya suci. Dia tuh ada perintahnya itu loh, minumlah darahku, makanlah dagingku gitu ya. Ada. Inilah darahku, minumlah. Inilah dagingku, makanlah. Ada itu perjamuan kudus. Jadi kau udah pernah makan daging dan minum darah Yesus pernah? Itu kan simbolis dari anggur itu sama roti, tidak beragi. Udah kenapa diganti? Di situ kau suruh minum darahnya, kok makan dagingnya? Kenapa diganti? Itu kan mengingat kita di kebangkitan tadi. Jangan-jangan nanti kau ketemu Yesus, kau minum darahnya terus makan dagingnya, matilah lagi. Ya kalau enggak ke situ Bang Hendi, konsepnya enggak ke situ cara berpikirnya. Itu kan tertulis kayak gitu. Iya, tapi kan kalau apa kan nggak mungkin dia bolak-balik dagingnya. Itu kan artinya kan gini, kalau kau mengenang aku, makanya kan sebelum Yesus disalib kan mereka kan perjamuan juga. Contohnya kayak Pas ya, lu nanti punya anak nih, umur 12 tahun lah, dia baca Bible, minumlah darahku, makanlah dagingku. Dia cari darah sama daging dia makan, gimana tuh?
Ya kan pasti anak yang bijak kan, apa ini Pak kok gini-gini, maksudnya itu mengenang, kita kasih lalu roti tidak beragi sama anggur tidak. Ya kalau lu nggak ada di kalau lu nggak ada di rumah, dia lagi sendiri sama teman-temannya bocah-bocah baca. Ya nggak mungkin lah, biasanya kan di kamarnya itu. Memang waktu di Yesus itu disalib memang banyak darahnya yang keluar ya kayak pasnya. Banyaklah, semua kan darah Yesus kan habis semua di waktu ditusuk itu. Darahnya muncrat dari mana itu? Dari lambungnya waktu ditombak ya? Dari lambung lah kan habis kan, makanya kan di perjanjian lama kan darah adalah nyawa, makanya kalau habis darah manusia itu kan nyawanya kan hilang. Tapi memang agak sadis banget tentara Romawi ini ya, saking sadisnya loh ya, ditangkap dulu ya. Sadis Kalau loh. itu sadis, sadis kalau itu. Bayangin ya. Memang sadis. Bayangin kayak pas ditangkap itu kan dilucuti pakaiannya ya. Habis itu dikasih salib, disuruh mikul salib. Lu tahu nggak kira-kira itu salib lebih berat mana salib daripada badannya Yesus sendiri? Berat salib lah. Berat salib. Kayunya itu kan kayu yang padat, kayu yang kuat itu. Ya di situ kan dulu daerah itu kan jarang kayu ya. Itu kayu impor kayaknya ya. Iya, kalau enggak gini Bang Endi, kalau kayu di Timur Tengah pun udah banyak kayu waktu dulu. Mana ada hutan belantara di Timur Tengah, paling pohon kurma. Kagak ada pohon mangga, pohon kaji, jati nggak ada. Gini loh Bang Hendy, dulu bumi ini kan belum ada gempa bumi, jadi berjalannya dengan waktu banyak terbelah benua Asia, benua Eropa. Dulu kan mungkin menyatu Asia sama Eropa. Iya, gue curiga itu kayu impor dari Kalimantan, kayu besi. Dari Eropa juga banyak kayu Bang Hendy Iya, banyak. Ya mungkin dari Eropa lah itu ya, diimpor gitu. Nah, pertanyaannya siapa tukangnya, siapa yang nuka waktu itu kok bisa segi 4 kayak gitu? Kok itu yang kita bahas malah pertukangan. Ya kan Pak Yusuf kan tukang kayu, Pak Yusuf. Iya, tukang kayu. Terus paku juga tuh, masa di zaman dulu ada paku? Ya impor juga itu paku itu. Itu kan udah dari Inggris, itu paku itu kan pertama kali yang buat besi kan Inggris, sejarahnya kan industri kan Inggris. Iya, impor juga dari Inggris, dibawa. Jelas tentara Romawi kali yang bawa kan, dia kan dari Romawi masuk ke Yerusalem kan ya. Iya, daratan Eropa kan dikuasai Romawi. Kira-kira itu palangnya berapa meter ya, yang vertikal horizontal? 4 meter kali 4 meter ya? Apa berapa meter ya? Apa 2 kali 2? Tingginya kan pasti di atas 3 meter ya? 4 kali 3 lah. 4 kali 3. Hitung-hitunglah yang tiangnya itu kira-kira beratnya ada sekitar 30 kilo ya? Apa lebih? Lebih tuh. 50 lah ya, 50. Yang Malang itu 90 kilo atau kurang lebih 100 kilo lah beratnya itu. Bisa jadi, karena kan kayunya kan kayu yang apa itu yang padat itu. Nah bayangkan itu ditaruh di pikul gitu. Lu tahu nggak itu dari bawah ke Bukit Golgota tinggi loh itu kayak Mas? Tinggi, mendaki bawa salib begitu berat sendiri gitu. Apa enggak? Iya. Apa enggak kecapean itu? Ya capek lah pasti itu. Iya, itu memang apa ya, kejam kali itu tentara Romawi cara menghukum orangnya. Ya memang ya, karena kan mereka kan agama pagan, agama menyembah dewa. Oh ya, kalau menyembah dewa, menyembah iblis memang kejam-kejam loh. Namanya menyembah dewa, iblis. Ya tapi nggak mungkin namanya menyembah dewa yang baik-baik. Tapi dalam perjalanan diganti oleh Simon Kirene dulu. Iya. Nah, sampai di atas itu langsung diikat gitu ya, dipaku tangannya gitu. Kejam kali loh tangan dipaku, Mas.
Aduh, bolak-balik kita bicara Bang Hendy, ajaran dewa nggak ada yang baik, jadi jahatnya kalau ajaran dewa. Pertanyaannya kayak pas, kira-kira kalau kamu ada di situ, ini loh, kira-kira kamu ada di situ, kamu membela Yesus atau kamu ikut melarikan diri? Gimana? Kira-kira kalau kamu ada di situ, kamu membantu Yesus atau ikut melarikan diri? Ya aku pasti kayak murid Yesus lah, melarikan diri, takut sama Romawi, kan mereka kan banyak. Ya udah, ini manusia berakal dibawa, ganti hotel lah. Makanya Banyuma nggak mau naik. Kamu serumah sama Banyuma ya? Kayak serumah sama Banyuma. Orang Banyuma lah signalnya nggak bagus bro. Ya udahlah Kang. Kang ambil lagi nih Kang, ganti hotel katanya biar Banyuma naik. Bang Juma, Bang Juma sinyalnya down, nggak ada sinyal di sana. Itu YouTube-nya aja mati, nggak ada sinyal di sana. Dilanjut aja dulu. Atau cariin hotel lain yang komen, cariin aja hotel lain. Iya, suruh ke sini. Suruh ke sini. Kita kan menghormati juga netizen kayak. Kita hormati dia. Kita hormati kan dia punya pendapat juga gitu. Bang tolong di WA ke teman-temannya yang Kristen pendeta gitu, suruh ke sini gitu, bantuin kita lah. Kalau saya disuruh cari hotel nggak bisa saya Bang. Pertama saya lagi batuk, suruh keluar udah malam jam segini. Saya ke gereja juga, gereja udah pada tutup. Gimana nyarinya Bang? Kira-kira nyarinya gimana? Nggak bisa Bang dicari, udah malam. Ya tapi mohon maaf kalau kita nggak bisa memuaskan syahwat kalian ya. Karena apa? Karena nggak ada oten yang satupun oten yang berani debat dengan Bang Juma, nggak ada. Semuanya kayak gini, model-modelnya kayak gini, model si botak yang bodoh. Kata dia tugas host ya nyari katanya. Nah, lu Kang disuruh ditugasin lu. Iyalah, kan dia buka komal itu kan sinyalnya cari hotel. Buka Iya, tapi nggak ada loh, nggak ada yang berani. Buka komal itu nggak mencari oten, tapi buka komal itu kalau ada oten mau masuk silakan naik. Kita nggak nyari kok, ngapain nyari? Selama gua buka komal juga gua nggak pernah nyari oten, nggak pernah. Ada yang mau naik diskusi monggo, nggak apa-apa ya. Emang kita mau jual murah Pak? Tapi dosa ya, gini Bang Hendy, aku mau nanya Bang Hendy, kalau membakar masjid itu dosa besar gak itu? Ya dosa lah, pertama udah kriminal ya dosa lah. Bakar gereja, bakar gereja juga. Iya di Iran kuliah dibakarin masjid Bang Hendy, itu berita. Ya berarti orang tidak bertanggung jawab itu, nggak ada salahnya masjid dibakar. Yang jelas itu bukan ajaran Islam. Masa sih kan di Iran kan Islam semua Bang Hendy. Islam itu kalau berbuat sesuatu berarti itu tanggung jawab pribadinya. Nggak ada ajaran Islam kayak gitu, berarti melanggar ajaran Islam. Paham? Iya, tapi itu dosa besar itu yang membakar Ya masjid. pastilah. Terus kalau orang Kristen yang membakar masjid itu dosa nggak pakai pas? Dosa lah, maksudnya gini loh, itu dosanya diampuni nggak? Kalau kita kan Kristen kan menghujat Roh Kudus kan gini loh, menghujat Roh Kudus kan. Hanya ada satu dosa yang tidak diampuni oleh Allah, yaitu satu apa? Menduakan Tuhan. Sepanjang dia tobat nasuha, dia mengakui kesalahannya, sungguh-sungguh dia bertobat, ya insya Allah diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu loh Islam, indahnya Islam itu Kepas. Iya makanya kan di 10 perintah Tuhan lah, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh Allah lain kecuali aku, jangan ada padamu yang menyerupai patung apapun yang ada di bumi, di bawah bumi, di atas bumi. Contohnya kau buat patung menyerupai Yesus. Itu kan simbol. Tadi lu bilang tadi jangan buat patung menyerupai apapun. Sedangkan kau ada itu patung kayak gitu. Gimana sih kau Kepas?
patung Yesus ini simbol. Itu Yesus beneran nggak sih itu menurut lu? Sama gitu apa hanya hayalan saja? Hayalan saja, hayalan saja. Nah, menurut kamu itu identik 90% lah atau hayalan saja? Hayalan saja. Oh, hayalan saja. Jadi patutlah dikembalikan ke Edis ternyata hayalan saja, gitu ya. Ternyata tidak identik. Karena apa? Kita lihat gambar-gambar yang beredar itu nggak ada yang sama. Dari Afrika, dari Jepang, Eropa, gitu loh. Nggak tahu kalau Indonesia ini yang pemahatnya ini, kira-kira dia menghayalnya kemana itu kayak pas kalau di Indonesia? Yang mana? Jangan-jangan nanti mirip lu. Janganlah, aku nggak pantas lah. Satu lagi kok diminta pun wajahku tak mau, aku wajahku tak pantas, dosa-dosa tak bahaya itu juga. Nanti banyak yang menyembah aku. Jadi kalau yang Anda maksud tadi itu bukan perang agama. Dimanapun ini nggak ada. Satu-satunya perang agama itu pas hanya perang salib. Jadi semua ini politik. Kalau salib bener-bener di intern sesama Kristen. Tapi Bang Edi, Desember kemarin Natal damai ya, enak ya. Apa nggak ada lagi yang bom? Aku senang loh, nggak ada lagi teror. Itulah artinya kemajuan Islam dengan dakwah kita di media sosial, bahwa tidak ada ajaran Islam itu mengganggu orang ibadah agama lain, tidak ada ajaran Islam itu merusak rumah ibadah orang lain, nggak ada. Alhamdulillah, itu artinya dakwah yang tersampaikan. Itulah Islam, mencintai kedamaian Kepas. Terus terang ya Bang Edi ya, kemarin aku trauma juga aku masuk gereja kalau Natalan. Kenapa? Takut bom loh, menarik loh. Tapi sekarang nggak lagi. Buktinya nggak ada. Ya iya, makanya aku bilang senang aku damai kemarin Natalan, berjalan lancar, gak ada yang mengganggu. Tapi persoalannya bukan lagi berjalan lancar, tapi mereka menyebut nama Allah di dalam, Allah turun menjadi manusia. Mereka membaca ayat suci Al-Quran. Ya sebenarnya yang memulai siapa sih? Yang cari gara-gara, Mas? Tema Natalnya begitu menyebut nama Allah, sembahannya umat Islam. Di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Ada lagi yang salawatan. Yang nyari gara-gara sebenarnya siapa? Itu loh Kepas. Kalau aku Bang Endi, yang penting terjalin toleransi, saling menghormati, saling menghargai, yang mayoritas merangkul, yang minoritas menghormati mayoritas. Simpel kok kalau aku berpikir. Ya Islam kayak gitu. Dimanapun Anda berada, di mayoritas Islam pasti damai. Tapi kita ada satu tempat tertentu ya, di sana mayoritas Kristen kok nggak damai-damai, banyak pembunuhan. Di manakah itu Kepas? Di Suriah kan banyak itu Bang Edi. Di daerah kita, di Indonesia. Udah banyak orang yang dibumbum begitu, bahkan mau menjadikan kota Injil. Gimana itu Kepas? Berarti harus banyak dia tentang pemahaman Pancasila. Kata Mel Atok, pendeta, mengatakan gini, dimanapun ada mayoritas Islam pasti ada damai. Kalau gini loh Bang Hendi, kita jangan jas merah, jangan sekali-sekali merupakan sejarah bahwa ketika ada yang dikatakan Bang Hendi itu berarti dia nggak paham Pancasila. Jangan hanya menyebutkan artinya, kita harus menguraikan apa sih arti Pancasila ini, sila pertama sampai kelima. Kalau dia bisa menguraikan, ya Bang Hendi tahu kan kenapa BPUPKI itu mereka rapat
mengenai landasan negara. Kenapa dulu syariat Islam? Kenapa jadi ketuhanan yang Maha Esa? Kan ada alasannya. Nah, disinilah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kebetulan yang dibilang Bang Hendy itu tidak mempelajari sejarah dengan utuh. Jadi mereka keblinger. Tapi konsep ketuhananmu beda, itu bertentangan dengan sila pertama. Ketuhanan yang Maha Esa, Tuhanmu nggak asa. Tritunggal. Satu. Tritunggal. Esa. Tuhan itu gak ada dua, Bang Hendy, nggak ada tiga. Loh, Satu. ada Bapa, Putra, Roh Kudus, emang enggak tiga itu. Itu kepribadian, hakikatnya kan satu. Nah, itu dia. Itu kan, benar kan? Enggak lah, pribadi tiga itu nggak bisa disatuin. Buktinya Yesus, buktinya Yesus di surga masih laki-laki, dia masih manusia. Gimana mau menyatu? Kepas, gue mau nanya, lu Kepas, lu kan Kristen nih. Ya. Pasti orang tuamu juga Kristen tau? Iya, pasti. Nenek kakek lu Kristen. Sampai nenek moyang lu Kristen. Kenapa nenek moyang lu beragama Kristen? Karena kan misionaris itu kan datang penyebaran agama Kristen, orang-orang Belanda, tentara-tentara Belanda. Oh, jadi dari agamanya penjajah, kok bisa akrab sama nenek moyangmu dengan penjajah? Karena kan diajarkan ini ajaran kasih, ajaran damai sejahtera, anutlah ini. Bagaimana penjajah ajaran kasih, orang menjajah kok? Gimana kalau itu Bebas? Ada aja kok. Penjajah kok ajaran kasih. Dia kan mengambil gini loh Bang Hendy. Mereka kan ngambil rempah-rempah tapi kan disusupkan misionaris. Enggak ada. Jadi di sisi lain itu mana ada. Mereka suruh kerja paksa. Kalau nggak kerja diberi gitu kan. Didor gitu loh. Nah persoalannya nenek moyangmu ini kok lolos dari dor-doran, kok apa ya namanya ya, kok jadi akrab gitu loh, pergi gereja hari Minggu bareng penjajah gitu. Kenapa Kepas? Gini, bukan kerja paksa Bang Hendy, digaji kok. Waktu Belanda buat jalan, buat bangunan, tetap digaji kok. Ada kok Kerja dikasih gaji. Kerja rodi di ulangan 20 kok. Lu pernah baca ulangan 20 kerja rodi? Jadi kata kerja rodi itu berasal dari Bible yang dibawa oleh Belanda. Iya, artinya gini loh Bang Hendy. Dulu nenek moyang kita menyembah apa itu Dewata Jehovah. Iya, gue paham. Kenapa penjajah ini bikin gereja? Dia ibadah hari Minggu. Dia penjajah. Kenapa ini nenek moyang kau ini pergi juga ibadah hari Minggu, kok akrab? Yang dijajah sama penjajah ada apa itu loh? Ya itulah tadi karena ajaran kasih. Ajaran kasih gimana, orang penjajah gimana kau ini? Itu kan kepentingan kelompoknya itu VOC Bang Hendy. Artinya, ya mohon maaf ini Kepas, kemungkinan dulu, nih. Bang Hendy. Enggak, kita harus tahu dulu POC ini berbentuk perusahaan Bang Hendy. Jangan dulu Bang Hendy. Sejarahnya POC itu berbentuk perusahaan. Lama-kelamaan dikendalikan oleh negara Belanda. Gitu loh Bang Hendy. Jangan dulu ke agama dicampurkan gitu loh Bang Hendy. Kalau bicara sejarah. Gimana enggak? 3G, Gold, Glory, dan Gospel gimana sih lu? POC Ya, itu kan bahasa, lu ngerti nggak arti POC bahasa Belanda apa? Apa itu POC bahasa Belandanya? Nggak ngerti kan lu? Apa? Ya, Veronica Open Diso Company. Iya, terus? Itu di dalamnya ada 3G, Gold, Glory, dan Gospel. Ya masalahnya apa? Jadi, Itu POC itu Bang Handi, perusahaan yang bergerak di bidang jajah menjajah. Itu POC. Iya, Perusahaan itu perusahaan iya. yang bergerak di bidang jajah. Iya kan tuh. Pemaksaan itu Kepas. Alasan berdagang tapi maksa. Jadi persoalannya gini loh, kok ini nenek moyangmu jangan-jangan, mohon maaf nih Kepas, jangan-jangan dia mata-mata Belanda. Enggak. Loh kok bisa satu agama sama penjajah? Masalahnya kenapa satu agama? Emang salah kan? Nggak ajar kasih kau Kristen. Ini kan nenek moyangmu ini sebelum beragama Kristen kan mungkin agama tradisional dulu ya, aliran kepercayaan gitu ya. Nah,
Datang Belanda menjajah. Kenapa ikut ke agama penjajah gitu? Ayo. Jadi kalau Belanda itu datang untuk mengambil rempah-rempah itu kita akui, tapi sekalian misionaris gitu loh. Sambil menjajah nggak? Iya, sambil menjajah kita akui juga, kita mengakui secara Bawa senjata nggak? bawa senjata Gunanya apa itu senjata? untuk menakut-nakutin, menindas bangsa Indonesia. Ya, pertanyaannya kenapa nenek moyangmu nggak takut? Malah satu agama sama dia, satu gereja sama dia. Kenapa nggak takut? Takut lah kan Takut gimana ya, orang dia satu agama, hari Minggu bareng-bareng. Dikuasain wilayah kita juga di Sumatera sana, sampai dibangun di jalan, diambil rempah-rempah. Gimana nakut-nakutin orang dia nggak ditakutin kok, orang satu gereja. Gini loh Bang Hendi, bangsa kita dulu Bang Hendi dibodoh-bodohin Belanda gitu loh. Ya dibodoh-bodohi, kenapa kok ikut agamanya? Agamanya nggak salah, ajaran Kristen, ajaran kasih kok. Apaan? Kalau dia agamanya benar, yang dibawa oleh Belanda ini, itu ya, dia nggak akan menjajah, dia pasti ajaran kasih. Gini loh Bang Hendi, kalau Kristen ajaran jahat, aku tinggalkan loh Bang Hendi, karena ajaran kasih lah masih Kristen aku Bang Hendi. Ajaran kasih gimana sih? Kalau Belanda itu bawa Bible sambil misionaris gitu ya, dia nggak akan menjajah. Pasti dia bilang, kasihilah musuhmu, doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Ternyata apa? yang ada moncong senjata, banyak sekali korbannya. Ada aja lah kau Kepas. Lain diomongin, lain di mulut, lain praktek. Itu beda, kepentingan pribadi sama kepentingan agama beda Bang Hendi. Beriringan itu, beriringan. Kalau glory dan gospel kok ada 3G kan, 3G. Sekarang bisa jadi 4G nih. Kenapa menjadi 4G? Ya lu jadi 4-nya. Apa itu ya? Lu kaki tangan Belanda menjadi misionaris. Misi Bang Hendi mau menyelamatkan manusia dari api neraka yang kekal. Ya udahlah Kepas, yang penting kau harus berpikir itu kok bisa gitu. Kalau nenek moyang saya itu justru melawan Belanda. Buktinya nenek moyang saya beda agama sama Belanda gitu loh. Nenek moyang saya itu ikut perang gitu ya, lawan itu Belanda itu pengkhianat, penjajah, nggak ada bagus-bagusnya itu. Nenek Dilawan. kita ikut kok. Gimana mau ikut nenek moyang lu, orang di satu agama, satu gereja? Gimana sih lu? Gimana mau ikut melawan Belanda, dia satu gereja kok? Kalau nenek moyang saya, Cuma Bang Andi, cuma kasihan dulu mie instan laku keras di Indonesia dulu. Kalau sekarang nggak laku karena Indomisasi nggak berlaku lagi di Indonesia, berlakunya hamilisasi. Kepas termenung dia kena nih, ntar lagi dia turun tuh. Tapi Kepas bagus sih, masih mau diskusi dia. Yang lain mau kagak, ngotot tuh kalau diskusi kayak gini, ngotot dia. Ya bersyukurlah teman-teman ya, nenek moyang kita tidak beragama Belanda yang dibawa oleh Belanda, tetap bertahan dalam Islam. Karena Jadi, itu sebelum Kefas ini kepikiran juga, dia bener juga ya katanya. Kalau memang ajaran kasih yang dibawa, ngapain dia bawa semua isi alam di Indonesia ya kan? sambil bawa senjata bang. Kalau ajaran kasih ngapain bawa senjata? Keringatnya dulu tuh nggak bang? Begitu datang mereka kita tuh dada-dada loh, motor tanknya lewat dada ya kan? Kita senyum, kita kasih makan. Sampai berapa abad kita? Jadi jajah lah bang kita. Jadi mudah-mudahan nanti Abraham, Ishak dan Yakub
bersaksi bahwasannya dia mengenal si Kepas kan gitu, lalu dibelanya lah si Kepas nanti ke surga kan gitu. Itu kan nenek moyang Yahudi itu kan. Ya. Gitu ya Kepas ya. Abraham, Isa, Yakub kenal lamamu ya kan. Kepas ini orang Kristen. Ya, Abraham. Aku udah Abraham, Ishak dan Yakub nggak bakal kenal si Gini loh, Kepas. Troy. Loh, kalau nggak kenal Kepas gimana? Kepas ke surga bang. Gini loh, aku udah di materai. Abraham di sab pertama, aku sab kelima di bawah Daud sama Salomo. Di bawah Daud ya. Oh, oke. Kan ada sabnya, barisan pertama, barisan kelima. Berdarah Yahudi juga kok Kepas ya. Kalau si Edis barisan keberapa pas? Kalau si Edis barisan berapa pas? Nggak tahu aku atau masuk dia. Aku nggak tahu kan lu. Emang aku Tuhan. Lu kan herdernya. Lu bukan herdernya. Kan lu donatur tetapnya si Edis. Sekarang gini loh Bang Hendy, emang aku Tuhan bisa kupastikan si Edis TV masuk surga? Tapi lu kan herdernya. Aku sebenarnya Bang Hendy gini Bang Donatur Hendy. dia. Bukan, aku sebenarnya Edis TV itu sebenarnya adik kitanya itu. Gini loh Bang Hendy, bukan nggak bisa kita kuat menghujat. Gini loh, aku nggak mau melukain perasaan orang lain. Kalau si Edis kan mampu melukain orang, hati orang. Ada nggak ajaran Kristen? Gitu. Ada nggak ajaran Kristen kayak gitu? Ajaran Kristen nggak gitu, ajaran kasih, ajaran Kristen. Berarti Edis ini melanggar Kristen gitu. Kan nggak gini loh, dia ngapain dia membela Tuhan? Kalau Edis TV kan udah dibilang, jika pipimu ditampar, berikan pipi kananmu. Artinya jangan kau balas kejahatan dengan kejahatan. Masalahnya Edis TV membilang supaya kita jangan diam gini-gini. Ya udahlah, memang dari dulu memang Yesus sudah dihina, ditampar. Tapi kalau menurut saya sih Edis ini pecundang. Ngapain kabur ke luar negeri kalau berani? Dia kan ke luar negeri kan biar aman. Tapi semenjak si Edis beli rumah 8 miliar itu, si Bom semua masih CP udah jadi malu ya. Awak bertahun-tahun menghujat nggak dapat rumah katanya kan. Cemburu dia. Cemburu dia. Ngapain nih kerja kita ini katanya. Si Edis sebentar aja dapat rumah dia 8M. Ternyata menghujat dapat duit gitu. Dapat duit itu. Tapi memberitakan Bible tiap hari nggak dapat duit. Nah itu dia tuh. Gimana nih? Ada yang salah kayaknya. Ya memang itu banyak tuh. Pendeta NYM, Esra Soru, Daging Adas itu cemburu semua kayak Edis. Nah, anak bocah kemarin menghujat dapat duit banyak. Kita udah setengah mati. Sekolah tinggi-tinggi nggak dapat gitu. Iya, nama kita disebut bapak yang suci tapi nggak pernah punya rumah 8. Terpukul juga ya kira-kira si Edis ini. Jadi Kepas memang kemarin rencana sih, daripada nggak dapat, mending kamu jangan keluar Eropa Kepas, kamu ke Burundi aja di Afrika Kepas, supaya kau dapat juga. Aku nggak gitu loh Bang Indi cari uang. Aku nggak mau melukain orang cari uang. Aku yang baik-baik aja cari uang. Tapi betul kan Kepas dapat rumah 8M dia kan? Dapat ya? Iya, dapat. Kepas, aku mau bicara hukum sama kau ya. Itu kalau pembunuhan berencana kan 340 ya? Iya. Oke. Tentara Romawi itu 340 nggak? 340 lah, kan udah direncanakan sama ahli-ahli Taurat. Oke, baik. Kira-kira itu kalau terjadi di zaman sekarang ini tentara Romawi 340 ya, pasti hukuman mati atau nggak seumur hidup gitu ya, baik pelakunya maupun otaknya kan gitu ya. Ya pokoknya hukuman SH sama AMT. Kenapa lu nggak menuntut di pengadilan internasional? Bisa lu menang 1.000 triliun. Iya, tapi kan pelakunya udah mati semua Bang Endi. Korpsnya masih ada. Korpsnya masih ada itu loh. Gini loh, pelakunya sudah meninggal. Artinya case perkara ini udah selesai, nggak ada lagi. Enggak lah, korpsnya masih ada. Tentara Romawi masih ada, tentara Yunani masih ada. Gini gitu loh.
Gininya, kalau kasus 340, misalnya pelakunya suami, tapi nggak diketahui istrinya itu nggak ikut diproses loh Bang Iya, Hendy. paham saya. Tapi ini ke satu korps begitu. Artinya kamu masih punya data yang lo bawa ke persidangan. Ini lo buktinya. Korpsnya Iya, masih pelaku- ada. Ya minimal kau minta uang dispensasi lah. Pembunuhan Tuhan lo itu. Dulu ada sekelompok orang Afrika itu, pas nggak tahu kenapa nggak jadi gitu loh. Dulu ada beritanya itu, ingin bawa ke mahkamah internasional, pengadilan internasional, menuntut itu tentara Romawi yang membunuh 340 pas. Kamu ada rencana nggak? Lumayan lo duitnya. Kalau aku nggak mau karena udah meninggal semua yang pelakunya dulu. Nanti aku dampingin kau lah, nggak apa-apa. Dari ribuan tahun yang lalu itu. Nanti aku dampingin kau, mau nggak? Nggak ada kepikiran. Karena gugatan kita itu pun nanti NO Bang Hendy ditolak. Orang datanya jelas kok di Bible. Iya benar, tapi kan pelakunya kan udah mati semua. Ya minimal korsnya masih ada. Oke lah, nggak ada hukuman badan. Maksud gue itu dispensasi. Gini loh Bang Hendy, kerajaan Romawi udah runtuh Bang Hendy. Jadi nggak bisa lagi digugat. Siapa mau digugat? Nggak Ada, masih ada tentara, masih ada tentara Italia, Roma, masih ada Vatikan, ada pengawalnya kan gitu. Itu gini loh Bang Hendy, itu kan kerajaan Romawi, bukan negara Italia kan. Dulu kan kerajaan. Iya, kerajaan kan juga ada Pak. Kemarin kerajaan juga kan itu. Iya, kerajaan Romawi kan udah nggak ada lagi, udah hilang kan. Ya minimal kan contohnya kayak pas saya kasih tahu ya. Dulu itu Belanda itu berapa 350 tahun. Belanda itu pernah mengeluarkan ada dana dispensasi kepada daerah jajahannya. Itu loh, mengerti Iya. mereka gitu loh. Nah. Iya, secara sadar mereka memang merasa pernah bersalah. Indonesia dan Sama tidak itu. adil gitu. Itu kan masih ada contoh kayak Jerman masih berutang kepada istri. Ada benarnya Masih juga ada. kali Bang Kepa. Soalnya ini menserianya kan Tuhan ini. Iya. Masalahnya kan kerajaan Romawinya udah runtuh, nggak ada lagi. Kayak pas Udah- kau ini udah. saya bantu menunjukkan jalannya benar, kenapa kau tolak? Masalahnya yang mau digugat, masalahnya udah nggak ada lagi, kerajaannya nggak Ada. ada, pelakunya nggak. Kerajaannya masih ada, institusinya masih ada kok. Itu gimana? Paling Ya, nggak tentara Romawi puing-puingnya sekarang lah. masih ada, tentara Romawi masih ada sekarang. Masih, Di Vatikan siapa? Di Yunani siapa? Di Itali. Kan Roma masih Sekarang itu ada. udah bentuk- Kerajaan udah Roma bentuk masih ada. negara. Jadi Vatikan gitu loh. Mereka kan bisa ngeles, kami udah nggak kerajaan, kami sudah negara. Dia Gugatan buktinya masih kamu buktinya ditolak. masih Bible itu masih dia pegang kok. Sebenarnya Ya udahlah, Bang. mengenai materi gugatan lu ya, terutama dalam hal pergantian materi gitu ya. Ini bukan hukuman badan. Kuat kok kuat data gugatan kuat banget. Bener. Apalagi kalau bilang ini firman Tuhan loh. Kuat itu, nggak ada yang bisa membantah. Hakim pasti memutuskan. Serius. Gini loh Bang Hendy, mohon maaf Bang Hendy, kalau stres Bang Hendy minum obat lah. Loh, ini Iyalah. saya bantu loh. Gini loh, kecuali masih ada kerajaan Romawi baru, ini kan negara. Atau kalau nggak gini pas, kan ada kuluk belanya tuh AS Roma aja lu ini. Iya. AS Roma. Masih ada Romanya itu. Iya, masih ada Romanya. Sama biskuit. Biskuit Nanti Roma gini ada loh tuh. Bang, gini Bang Hendy. Sama carikan dulu siapa bapaknya di biskuit gangguan. Jadi memang itu sudah terjadi dan kita juga tidak bisa. Jadi kan Bang Hendy kan harus tahu masalah menggugat itu perang salib itu kenapa sih? Karena kan pengikut Kristus kan. Ntar dulu ya Pas, dengerin, kita bicara hukum nih. Kalau KUHP mungkin ada kadaluarsa. Ini kan hukum internasional nggak ada kadaluarsanya loh. Gini loh Bang Hendy, itu sudah Gimana sih lo? dilakukan.
itu sudah dilakukan oleh tentara-tentara gini loh, itu Tentara sudah lagi. dilakukan. Tentara masih Enggak, ada gini. sekarang. Gini loh, itu udah dilakukan pengikut Kristus, makanya terjadi perang salib karena balas dendam kematian atas Yesus. Udahlah, gua saranin lu ambil aja tuh kuluk bola Tapi AS jangan- Roma, ambil aja tuh kuluknya. Tapi jangan terlalu menyalahkan tentara Romawi juga. Kepas harus menyalahkan juga nabi-nabi Kristen yang telah bernubuat untuk terjadinya penyaliban. Itu juga harus disalahkan tuh nabi-nabi Kristen tuh, benar nggak, Bro? Mau nggak Bang Kepas, gua bantu lu menjawab. Janganlah bang, nanti kena Yahweh-nya bang, dia yang ngutuk-ngutuk Gini. itu. Gini, kalau Kepas tuh Oh jawabnya iya, gini. kena Yahweh-nya juga. Buat kata Kepas gini, buat apa saya menuntut mereka? Kalau tidak ada mereka yang melakukan itu, Kepas tidak punya penebusan dosa. Jadi kita juga hormati memang kesalahannya ada, tapi jasanya juga ada. Karena mereka membunuh Yesus, Yesus mati menebus dosanya Kepas. Jadi Kepas ini dilema, serba salah, mau menuntut. Tapi poinnya itu adalah korban 340 ini menebus dosa Kepas. Gimana Kepas? Serba salah kan lu? Jadi maksudnya abang kalau dimenangkan yang korban ini jadi nggak terhapus dosa gitu? Enggak jadi penebusan dosa. Oh betul juga ya, nggak jadi penebusan ya? Itulah indahnya, itulah pintarnya pengamat kayak gua. Iya, dilema. Gitu. Dilema kan. Dia menang gugatan nih. Iya. Berarti dicabut itu, berarti tidak jadi. Tidak ada penebusan pengorbanan. dosa. Betul. Gimana Kepas? Ini maju kena mundur kena loh. Mikir dia. Mikir dia. Dimenangkan juga salah ternyata ya. Berat. Iyalah, berat. Soalnya Kepas ini mengambil ya poin ini untuk menebus dosanya Kepas. Karena kalau tidak ada 340 Yahudi kayak Kepas sama tentara Romawi itu bersekongkol gitu ya, terjadi pembunuhan, Kepas nggak punya penebusan dosa. Serba salah kan? Iya, pengorbanan anak domba itu nggak terkena api ya. Sebenarnya bukan pengorbanan, tapi dikorbankan Bang. Dikorbankan ya. Iya. Mikir Kepas ya benar juga kata Bang Andi. Itu kan berpositif buat iman kamu Kepas. Jadi perbuatan tentara Romawi ini itu hal positif buat lu menebus dosa kamu.